Saya awalnya ya, begitu Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur, itu sangat simpati. Karena abang itu pada pemilu 2024 pada Pilpres sebagai Sekretaris Jenderal Porkanis. Saya tahu abang. Akhirnya dibocorkan juga oleh KDM. Salah satu yang selalu menyerang beliau itu ternyata Kang Ruli. Ternyata dia adalah Sekjen Porkanis, Forum Kemenangan Anies Baswedan. Hei, kalau kamu mau jualan tokoh itu, kalau kamu mau jualan barang dagangan, jangan menjelek-jelekan yang lain. Yang bisa dijual dari Anies itu apa? Tawarkan ke publik. Ya. Kalau masih ada yang mau beli, yaitu urusan publik. Coba kita cek dulu sama-sama. Dikira KDM gak bakalan bongkar? Dikira Jawa Barat bakalan diem saja? Kita bongkar, Pak. Dan saya temukan banyak faktanya. Ternyata memang orang-orang yang selama ini berada di barisan Abah Anies yang selalu menyerang KDM itu ketahuan dan sekarang ketakutan. Nih, lihat nih. Lihat ya, ini videonya nih. Guys, saya awalnya ya, begitu Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur, itu sangat simpati, sangat mendukung program beliau yang awal-awalnya untuk menghapuskan piknik, tamasya di sekolah-sekolah di Jawa Barat, termasuk perpisahan dan pungutan-pungutan liar lainnya. Itu sangat menarik dan sangat simpati ya. Tapi lama-kelamaan kebijakan-kebijakannya terasa aneh gitu. Kelihatannya kok jadi arogan. Saya tidak terima. Seenaknya sendiri, semau gue, seolah-olah dia orang yang sangat berkuasa dan memperlihatkan super powernya. Ini kita tidak setuju ya kalau seandainya Deddy Mulyadi ini, walaupun saya bukan orang Bandung, bukan orang Jawa Barat, tapi melihat seperti ini kok ada kelihatan lebih membenci. Kalau bukan orang Jawa Barat, ngapain sih kamu ikut-ikutan? Udah, kalau orang Jakarta ya udah urus Jakarta aja, jangan urus Jawa Barat. Ada-ada aja ini. Kita lihat lagi. Istilah-istilah Islam seperti RSUD Al-Ihsan itu mau diganti, mau dirubah menjadi Welas Asih, itu kan suatu hal yang apa sih, kayak nggak punya kerjaan lain apa? Kok seolah-olah benci gitu dengan kata-kata istilah Islam. Padahal Al-Ihsan itu kan artinya orang yang seolah-olah mendekat dengan Allah, seolah-olah melihat dalam sholat itu seolah Allah ada di hadapan kita. Ini harus dicegah gitu para pemegang jabatan di Jawa Barat ya. Jangan seenak-enaknya Pak Deddy Mulyadi ini menghapus istilah-istilah yang bernama Islami. Ini sudah lama terjadi dan seolah-olah kenapa jadinya Deddy Mulyadi itu antipati dengan istilah-istilah Islam. Masyarakat tentunya bertanya-tanya, sebenarnya ini apa Deddy Mulyadi kok seperti itu? Artinya terjadilah mengkristal opini bahwa beliau ini jauh dari keislaman gitu. Karena kita beberapa kali melihat di video-video beliau itu kan ada hal-hal yang di luar dari kegiatan-kegiatan Islam ya. Jadi menuju ke suatu hal yang di luar dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja sih, lama-lama saya juga suka dengan beliau ya. Betul, saya tidak suka dengan beliau. Buat Bang Ruli Armain SOS, saya mengucapkan terima kasih atas otokritik dan sarannya buat saya, sehingga Bapak bisa memperlihatkan apa kelemahan yang saya miliki. Dari kelemahan yang Bapak tampilkan terhadap diri saya yang selama ini saya jalani, semoga ke depan saya bisa memperbaiki terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saya juga mohon maaf kepada Bapak, kepada Abang yang telah membuat kecewa, asalnya simpati sekarang menjadi tidak simpati. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat, mohon maaf telah mengecewakan Bang Ruli atau Pak Ruli yang tinggalnya di Jakarta. Dan saya akan berguru sama Abang atau Bapak, karena Abang itu pada pemilu 2024 pada Pilpres sebagai Sekretaris Jenderal Porkanis. Saya tahu Abang itu cara bagaimana menaikkan elektabilitas seseorang dan tahu bagaimana menjatuhkan elektabilitas seseorang atau popularitas seseorang. Sebagai orang berpengalaman layak saya berguru. Tetapi sepengetahuan saya nih Bang, sebagai orang yang beragama,
Kalau kita jualan, Bang, lebih baik menceritakan kebaikan, kehebatan, keunggulan barang yang kita miliki dibanding menjelek-jelekan barang tetangga. Salam hormat buat Abang dan keluarga ya. Semoga Abang nanti lebih terbuka bahwa Abang sebenarnya lagi mendorong agar orang menyukai barang atau orang yang Abang akan promosikan seperti tahun 2024 yang lalu. Takut ya nyerang KDM, takut elektabilitas Anies tergerus di Jawa Barat kan? Dan lagian dari kemarin-kemarin juga, saya kira Anies itu nggak terlalu moncer di Jawa Barat. Ada pendukungnya memang ada, tapi nggak seperti yang diisukan bahwa Jawa Barat itu adalah basis Anies Rashid Baswedan. Faktanya nggak. Di Pilpres kemarin juga kalah sama Pak Prabowo. Jadi jangan terlalu pede deh. Saya sangat sepakat sekali, kita harus terus membongkar hal-hal kayak gini. Kenapa? Karena bahaya. Penontonnya Kang Ruli itu ratusan ribu loh. Dan dia menyerang KDM dengan dalih seolah-olah idealis. Seolah-olah tadinya suka, sekarang tidak suka. Seolah-olah kecewa, padahal enggak. Ada muatan politik di belakangnya. Dia ingin menawarkan tokoh yang dari awalnya memang sudah dia dukung. Narasinya konsisten dari awal sampai akhir. Ya kan? Kemarin juga saya sudah tanyakan soal si Mang Ruli ini nih. Tapi karena sekarang direspon langsung oleh KDM, saya jadi lebih tertarik nih untuk menangkap pola ini lebih dalam lagi. Saya telusuri jejak digitalnya, fotonya ada, videonya ada, dan ternyata KDM berhasil membongkarnya lebih dalam. Kang Ruli itu sekjen Forkanis, Forum Kemenangan Anies. Dan kita tahu sama-sama, syahwat politik Anies itu masih menggebu-gebu. Masih berharap di tahun 2029 atau 2030 lah, bisa maju lagi. Masih berharap ada partai yang mau mengusung dia. Lalu kenapa yang diserang Gubernur Jawa Barat? Karena semua orang sekarang sedang membicarakan KDM terus-terusan. Dari mulai pengamat politik jebolan Jakarta, masyarakat, sampai para pejabat. KDM sekarang jadi role model lah, jadi kiblat, khususnya di Jawa Barat. Maka sebagai seorang sebagai seorang Jawa Barat, berkali-kali saya bilang, kita itu harus hati-hati. Kita sedang dalam sorotan semua pihak. Statement kita, apalagi pemimpin kita, selalu didengar. Kemarin juga ada sekelompok mahasiswa yang mencoba mendiskreditkan KDM. Entah idealis atau tidak. Mudah-mudahan idealis ya. Sekarang juga ada rencana demo lagi di Jawa Barat yang dipelopori oleh API. API itu apa? Aliansi Pergerakan Islam. Siapa mereka? Ya masih dari lingkaran yang sama. Kiblat politiknya yaitu ke Petamburan. Kalau kita cek, tokoh yang mereka tawarkan itu adalah siapa coba? Anies Baswedan. Jadi nyambung Pak, nyambung. Circle politik yang selalu menyerang KDM larinya ke sana semua. Mereka ancam mau demo, mau kepung gedung sate, mau kepung Gubernur Jawa Barat. Apa itu? Aliansi Pergerakan Islam. Pemimpinnya siapa? Yaitu Syarifuddin. Yang benderanya merah bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Sama seperti bendera HTI. Dan kita tahu sendiri seperti apa gerakan politik HTI itu kan. Agama itu jadi tunggangan untuk politik. Bahaya banget itu agama dijadikan alat politik Pak. Bukan agama yang membimbing politik, tapi politik yang menunggangi agama. Kalau saya lihat KDM itu justru sebaliknya. Langkah politik dipandu oleh agama, bukan menjadikan agama jadi anak tangga untuk naik jabatan tertentu, bukan. Sedangkan Pak Anies, kita semua tahu sejarahnya di Jakarta kan? Itu porak-poranda. Masyarakatnya terbelah gara-gara politik identitas. Strategi politik Anies dan gengnya menyebabkan apa? Masyarakat menjadi pecah. Tuh, identitas jadikan alat untuk memenangkan kontestasi. Ngeri kan? Kejam itu.
agama diinjak, dijadikan anak tangga. Paham kan sampai sini? Sekarang siapa yang selalu menyerang KDM? Coba cek profilnya. Pasti ada kaitannya sama Jakarta. Pasti ada kaitannya sama abah-abahan. Ya. Adalah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.